Sudah siap untuk menghibur Bapak Ibu semua di siang hari ini. Dan mungkin langsung saja kita akan menyambut penampilan dari Abdul. Boleh tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih banyak BI Cabang Gorontalo sudah mengundang saya ke sini. Kemudian Mitra BI di Gorontalo juga terima kasih banyak sudah hadir. Luar biasa sekali Bapak Dian. Sehat selalu Bapak. Perkenalkan, nama saya Abdul Arsyad. Ini saya harus perkenalkan diri seperti ini karena saya takut setelah saya turun orang pikir saya Ari Kriting. Beda ya, beda. Ari Kriting itu satunya itu. Saya tidak punya masalah dengan mertua, aman. Bukan saya itu bukan saya. Ya, nama saya Abdul Arsyad dan saya bukan Ari Kriting tadi. Saya terbiasa memperkenalkan diri seperti itu karena orang-orang di Jawa sana itu suka melihat kita orang timur tuh muka mirip semua. Iya, lihat saya dipikir Ari Kriting. Lihat Ari Kriting dipikir Chun Funky Papua. Lihat Chun Funky Papua dipikir almarhum Lukas NMB. Begitu saja. Sampai kita satu pulau semua tersebut begitu. Dan mungkin karena orang-orang itu berpikir kita orang timur tuh muka mirip-mirip, itu juga yang menjadi alasan kenapa Persipura pakai nomor punggung. Persipura kalau tidak pakai nomor punggung, itu dari kiper sampai penyerang semua bawa salosa. Semua Bapak Ibu, semua bawa salosa. Bahkan Persipura ketemu dengan Persiwa Wamena bermain di Jayapura, maka satu stadion bawa salosa. Kita nonton, kita berfoto dengan kakak bos di sini banyak sekali. Semua di sini kakak bos. Dan saya asal saya dari Nusa Tenggara Timur, dari Flores. Asli dari sana, saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Bapak saya tidak ikut KB. Ya, karena bapak saya pikir kalau 2 anak saja cukup, apalagi 5 anak. Sengsara sih Pak sebenarnya. Tapi kalau memang dilihat-lihat, Bapak dan Ibu juga pasti tahu, kita orang-orang Timur itu memang kebanyakan, tidak semua ya, tapi kebanyakan itu memang punya anak lebih dari 2. Menurut saya sebenarnya bukan karena kita tidak paham KB, bukan karena kita tidak mengerti KB, bukan. Tapi masalahnya adalah kondisi geografis Indonesia Timur itu yang tidak memungkinkan untuk seluruh pekerjaan rumah dikerjakan oleh hanya 2 orang anak. Tidak mungkin, pekerjaan rumah itu banyak dan jauh-jauh. Kalau cuma 2 anak meninggal mereka. Pekerjaan rumah banyak kan, harus jaga ternak, potong rumput, ambil air, cari ikan, cari masalah, banyak. Banyak pekerjaan anak-anak timur itu. Makanya bapak itu malam-malam selalu saja punya alibi pada mama. Mama sudah tidur, bapak mulai datang korek-korek kan. Mama bangun dulu. Kenapa? Mari kita bikin anak dulu. Buat apa lagi, anak sudah 2. Itu anak yang potong rumput belum ada. Lahirlah anak yang potong rumput. Besok-besok begitu lagi tuh. Mama sudah tidur, bapak mulai datang korek-korek. Mama bangun dulu. Kenapa? Pak RT, maaf saya salah rumah. Ini rumah saya di mana ini? Rumah jauh-jauh, listrik tidak ada juga di tempat saya jadi. Akhirnya dia masuk, dia cari rumah yang betul. Dia lihat istrinya, dia yakin itu istrinya karena mukanya mirip buah salosa kan. Istri saya. Dia kasih bangun dulu. Buat apa? Mari kita bikin anak dulu. Buat apa lagi, anak sudah 3. Itu anak yang jaga ternak belum ada. Dan begitu ini anak yang jaga ternak lahir, mau baru sadar kalau kami tidak punya ternak. Nah, ibu-ibu hati-hati, akal bulus laki-laki timur itu. Begitu. Dan saya itu dari kecil saya kuliah di Malang kalau gitu. Jadi
Sebelum saya kuliah, saya dari kecil sampai saya tamat SMA itu saya hidup di Nusa Tenggara Timur. Dan yang saya ingat dari saya bisa makan sampai saya tamat SMA itu, keluarga kami selalu makan raskin. Bapak dan Ibu di sini coba tepuk tangan yang pernah makan raskin. Alhamdulillah Bapak Dian juga, alhamdulillah Bapak Dian lain-lain tidak langsung kerja di Levi ya, karena miskin juga alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu senasib sepenanggungan. Saya juga, saya tuh dari kecil sampai saya tamat, saya kuliah ke Malang, barulah di warung-warung itu jual nasi yang betul-betul putih, nasi putih yang betul-betul putih. Kalau selama saya hidup itu kan nasi putih, bukan nasi kuning tapi dia kuning sendiri, tanpa kunyit dia kuning sendiri. Nah, saya selalu makan nasi dari kecil sampai saya tamat SMA. Tubuh saya ini kalau dibelah isinya kebijakan pemerintah ini. Saking seringnya saya makan raskin. Raskin itu Bapak dan Ibu, taruh dari jarak 5 kilo juga saya tahu itu raskin. Saya paham betul teksturnya, segala macamnya. Raskin itu saya tahu persis. Raskin itu murah sekali. Zaman saya waktu saya SMA itu tahun 2004 sampai 2006 gitu, itu masih 1.700 rupiah per kilogram. Tapi kita beli 1 kilo, setengah kilonya kerikil. Setengah kilonya itu kerikil itu. Kita kan tidak bisa langsung masak seperti beras-beras yang lain, kita harus bersihkan kan. Kita bersihkan. Begitu berasnya bersih, kerikilnya kita bisa pakai untuk cor rumah. Bisa. Rumah saya jadi gara-gara kerikil raskin itu. Jadi. Dan kemudian saya kan penasaran, saya kemudian baca-baca Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya ternyata beras-beras bulog itu bukan beras-beras jelek, itu beras-beras bagus itu. Yang diimpor dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, itu beras-beras nomor 1 di negara sana. Diimpor datang ke sini. Cuman masalahnya kan sampai di Indonesia kan tidak langsung dibagi. Dia disimpan dulu di gudang-gudang bulog. Kapan kalau beras mahal, baru diadakan operasi pasar. Nah, saya tidak tahu nih apa yang terjadi di gudang bulog nih. Maksudnya kalau waktu dibagi ada kutu beras, masih masuk akal. Kutu kan makhluk hidup ya. Mungkin dia jalan-jalan bosan, dia masuk ke karung. Oke, tapi kerikil. Kerikil dari mana? Kepala tidak ada, tangan tidak ada, kaki tidak ada. Kok ada dalam karung? Saya curiga karena dia beras yang bagus dari luar negeri dan akan dijual murah di Indonesia. Dia menimbulkan iri hati dari beras-beras yang lain. Akhirnya selama dia di gudang bulog, dia disangkat sama Ramo Super dan Pandan Wangi itu. Kiri. Untuk langsung dibagi, kalau masih tunggu lagi, waktu dibagi lengkap ada paku. Wih, betulan disantet ini, rumah kita makin jadi tuh. Nggak ada paku. Kadang saya tuh waktu dulu kalau antri-antri raskin di kantor lurah gitu, di balai desa, saya tuh lihat raskin itu kadang-kadang kayaknya raskin ini jangan untuk manusia, kasih ke ayam juga, kayaknya ayam tidak mau deh. Bapak dan Ibu coba sekali-sekali sekarang ini coba yang beli raskin lah sekali-sekali gitu. Kalau Bapak dan Ibu coba kasih ke ayam. Jangan ayam yang dalam kandang ya. Kalau ayam dalam kandang tuh dia tidak punya pilihan tuh, dia akan makan aja. Kasih ayam yang di halaman nih, yang lagi jalan-jalan tuh. Nah, Bapak dan Ibu kasih kasih raskin. Ayam itu yang miskin sok-sok sedekah. Tidak mau. Ayam tidak mau. Ayam tidak mau. Tapi kemudian saya belajar sampai saat ini tuh bahwa hidup tuh memang tidak perlu mengeluh lagi, menjalani aja. Segala sesuatu tuh pasti ada hikmahnya gitu. Karena saya tuh sering sekali dulu itu saya suka protes masalah listrik susah. Karena tempat saya itu listrik baru masuk tahun 2005 kalau tidak salah. Itu pun 12 jam saja. Hanya jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Habis itu mati dia. Jadi saya selama hidup selalu mengeluh masalah listrik susah. Listrik susah. Kenapa nih? Saya ini harus
tinggal di daerah yang listrik susah. Maksudnya ada sekian banyak di daerah di Indonesia, kenapa saya lahir harus di tempat yang daerah listrik susah gitu. Waktu saya keluar tuh besar, aduh NTT lagi, mau masuk mama sudah tutup, tidak bisa gitu, tidak bisa. Jadi ya sudah terima saja. Tapi kemudian 4 tahun yang lalu Bapak dan Ibu sekalian, Allah akhirnya menjawab keluhan saya ini dengan kasih saya rumah di Depok, nama kampungnya Rawadenok, tempat di depan Sutet. Jadi rumah saya ini saya buka pintu, Sutet besar. Jadi saya pikir macam, ya Allah ini maha bercanda sekali ya. Saya cuma minta listrik 220 volt, Allah kasih saya Sutet. Baru saya buka pintu, Sutet besar. Saya tidak mau masuk. Sutet. Saya setiap hari Bapak Ibu, setiap hari subuh-subuh atau malam-malam saya pulang ketika keadaan sudah sepi begitu. Setiap hari saya bisa mendengar dan melihat listrik mengalir. Bapak dan Ibu kalau melihat dan mendengar air mengalir itu masih biasa tuh. Itu level 1 tuh. Saya ini yang sudah raja terakhir saya. Saya bisa mendengar dan melihat listrik mengalir. Jadi dia kelihatan di mata. Saking besarnya itu arus tuh. Itu kalau saya sedikit kami satu kampung terbakar. Awal-awal saya pikir itu Sutet. Sutet itu kan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang biasanya Bapak dan Ibu kita lihat itu di pinggir-pinggir tol, di tengah-tengah sawah, yang 10 sampai 15 kabel telanjang itu. Nah itu tuh Sutet tuh. Itu Sutet tuh. Tapi waktu saya lihat sini kok ini Sutet tapi terlalu besar ya. Besar sekali Sutet ini. Macam terlalu besar Sutet ini. Saya lihat papan namanya ternyata itu bukan Sutet. Itu GITE, gardu induk tegangan ekstra tinggi. Jadi sederhananya GITE itu adalah tempat berkumpulnya Sutet. Bapak dan Ibu kalau lihat Sutet, nah kira-kira itu kabelnya kemana? Nah kabel-kabel itu mereka semua berkumpul di tempat namanya GITE. Itu di depan rumah saya berhektar-hektar itu isinya listrik semua. Listrik yang mengalir di depan situ 500.000 volt. Itu kalau dibikin mesin cuci, satu Indonesia ini berbusa. Berbusa kita lengket semua ini. Lengket semua gitu. Dan kemudian saya juga belajar tentang tidak banyak mengeluh ini hal-hal yang kadang itu di luar kemampuan kita tapi kita itu ikut memikirkan gitu. Jadi anak-anak muda sekarang tuh Bapak dan Ibu banyak sekali begitu. Jadi mereka malam-malam tidak bisa tidur karena memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, overthinking. Saya pernah pulang syuting malam-malam karena masih berkeringat, jadi saya tunggu di luar rumah gitu sambil lihat HP. Jam 1 malam ini ada orang di sosmed jam 1 malam tiba-tiba bertanya begini, kalau kita semua bisa pindah ke Mars, tanah di Mars mahal nggak ya? Maksud saya ngapain sih? Solusinya mau tidur aja sudah. Tidur gitu. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang begitu. Pikir hal-hal yang begitu yang akhirnya tidak bisa tidur. Bapak dan Ibu, ini saya ingin, maksudnya berbagi pandangan aja dengan Bapak dan Ibu. Menurut saya Bapak dan Ibu semuanya, kita tidak bisa tinggal di Mars. Tempat kita itu di bumi ini sudah. Kan kita belajar bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, bukan khalifah alam semesta. Jadi tempat kita di bumi ini sudah. Jangan percaya Elon Musk itu. Elon Musk bilang kita bisa tinggal di Mars. Si Elon Musk yang punya SpaceX itu, dia bilang kita bisa tinggal di Mars. Jangan percaya dia. Pak Luhut aja dia tipu, apalagi kita. Jangan percaya. Jangan percaya. Sekarang begini, kita berandai-andai saja Bapak dan Ibu semuanya. Kita berandai-andai saja. Semisal memang manusia bisa tinggal di Mars. Dengan Elon Musk itulah dia bikin program yang nanti pindahkan manusia ke Mars. Anggaplah itu berhasil. Kemudian manusia pindah ke Mars. Pindah.
pindah, sampai akhirnya bumi kosong. Pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana dengan nasibnya Dajjal? Dajjal bagaimana dong? Kasihan Dajjal dong. Dajjal turun ke bumi nih, sah. Perasaan saya ini fitnah terbesar akhir zaman. Saya turun kok manusia tidak ada ya. Manusia Dajjal. Dajjalnya bingung tuh di situ pasti. Dan Dajjal itu kan semoga tidak ada di antara kita di sini, tapi Dajjal itu saking banyaknya mujizatnya, kemudian banyak orang di akhir zaman itu berpikir dia ini Tuhan, tapi dia ini Tuhan yang palsu. Mujizatnya banyak sekali kalau dulu. Dia itu bisa menumbuhkan pohon, menurunkan air hujan, memperbanyak makanan, menyembuhkan orang sakit. Banyak sekali mujizatnya Dajjal ini. Tapi buat apa? Manusia tidak ada. Mujizat itu kan akan keren kalau ada orang lain yang lihat. Kalau tidak ada orang lain, Dajjal diam. Pohon tumbuh. Hujan turun. Perasaan saya banyak mujizat tapi macam orang tolol ya saya di sini. Begitu. Tapi ada sih salah satu mujizat Dajjal yang bisa jadi hiburan untuk dia. Menghidupkan orang mati. Ini ada mujizat Dajjal itu ada, menghidupkan orang mati. Ini bisa jadi hiburannya Dajjal nih. Dia kayak, oke, manusia kalian semua sudah di Mars. Saya akan hidupkan ini moyang kalian di sini. Dia keliling bumi, ketemu. Dia mau kasih hidup. Jadi buat tulisan Neil Armstrong. Jangan nih kalau hidup malah ke bulan nih, mati aja di situ. Jalan lagi keliling. Begitu dihidupkan, ternyata Maradona. Akhirnya Tuhan palsu bermain bola dengan tangan Tuhan. Dan Bapak dan Ibu semuanya, saya itu saat ini itu saya sedang tur keliling Indonesia 16 kota, membicarakan tentang transportasi Indonesia. Jadi saya itu punya konsen masalah transportasi umum di Indonesia. Karena kota-kota besar di Indonesia itu sudah stuck aja gitu. Kendaraan tambah banyak dia jadi stuck aja. Kalau